mau hasilnya buruk mau hasilnya baik, ya udah. Kalau emang baik berarti Tuhan ngasih hadiah buat lu kalau itu milik lu. Tapi semisalkan itu hasilnya buruk, Tuhan ngasih tahu kado terbaik lagi kalau itu bukan milik lu. Kita udah sayang banget, itu udah kayak kacamata kuda, liatnya ke depan mulu, nggak bisa tuh lihat kiri lihat kanan, lihat diri lu sendiri aja nggak bisa. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua William. Di sini gua sendiri lagi sih, capek sendiri mulu. Tapi di balik sendiri ini gua mau membahas kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita sharing perspektif masing-masing, baik dari gua, baik dari lu juga. Nah, di topik kali ini gua nggak jauh-jauh lagi ngebahas tentang ke relationship. Dimana di namanya relationship itu banyak orang yang ngalamin dan banyak orang yang ngalamin namanya toxic relationship. Nah, awalnya ini apa sih toxic relationship itu menurut gua gitu ya. Menurut gua sendiri ya, toxic relationship itu menurut gua kalau lu udah namanya melanggar komitmen apa yang udah lu buat sama pasangan lu. Ketika lu udah melanggar itu semua, itu menurut gue udah jadi toksik. Dan kebanyakan orang itu sadar hubungannya toksik itu pasti di saat posisinya lagi terendah atau situasinya itu lagi parah banget. Dan kayaknya tuh di situ lu bakal nemuin titik turning point yang dinamain toxic relationship. Dan menurut gua kenapa ini bisa terjadi, ciri-cirinya itu yang pertama, adanya perasaan memiliki yang berlebihan. Ketika ada rasa memiliki berlebihan baik dari masing-masing pasangan, menurut gue itu udah semacam apa ya, kayak ada reaksi langsung gitu. Example gitu, misalkan kalau gue mau kemana-mana, kayak aku boleh nggak main kesini, itu udah semacam toksik gitu. Soalnya ya menurut gua lu nggak perlu nanya ke pasangan lu boleh nggak main kesini. Itu udah hal yang salah. Dan kebanyakan orang pun berpikir kalau misalkan pasangan itu nggak boleh berubah, sedangkan kita hidup berjalan, ngerti nggak sih? Kayak kita berjalan sehari-hari, besok kita nemuin namanya hal baru, kita belajar solusi yang baru, kita mendewasakan diri lagi, dan kita pun bisa di fasenya childish gitu loh, kita di masa kanak-kanak gitu. Dan itu pun pasangan pasti kayak pengennya kita balik kayak dulu lagi, dan itu nggak bisa. Justru menurut gua ketika pasangan itu minta untuk lu berubah kembali menjadi yang masa lalu, itu udah salah juga. Karena yang pertama menurut gua, sebagai pasangan tuh lu harus beradaptasi dengan apa yang ada gitu. Lu harus beradaptasi dengan keadaan yang semakin berubah. Dengan makin lama lu berhubungan, itu makin lu beradaptasi dengan hal yang baru, lu belajar hal yang baru. Ketika lu tetap stuck di yang lama atau sifat yang lama, ya kekurangannya pasti bakal di situ-situ aja, dan lu nggak bakal namanya saling tumbuh bersama. Nah ini nih, relationship itu menurut gua lu harus tumbuh bersama. Gak ada sama sekali lu mendominasi baik cewek maupun cowok. Soalnya ketika kita udah mendominasi itu yang ada yang namanya egois. Ketika egois kita udah tidak terpenuhi, ada yang namanya emosi. Orang banyak ngelakuin toxic relationship ini karena emosi juga, yang secara tidak langsung dia menumpahkannya dengan tidak elegan gitu. Karena ya dia
mengeluarkan emosi dia untuk menuntut hal apapun ke ceweknya atau ke pasangannya. Kayak gitu sih menurut gua. Dan kalau misalkan lu mau lanjut untuk bersama dia menjalani hubungan, itu juga nggak masalah, karena itu pilihan lu, hak lu untuk menjalaninya. Semisal pun kalau lu kayak masih, aduh tapi gue masih sayang nih sama dia, kayaknya gue masih bisa, ya lu jalanin aja. Lu percaya dengan itu, ya nanti juga akan kelihatan. Apa yang lu tuai itu pasti kelihatan hasilnya. Mau hasilnya buruk, mau hasilnya baik, ya udah. Kalau emang baik berarti Tuhan ngasih hadiah buat lu kalau itu milik lu. Tapi semisalkan itu hasilnya buruk, Tuhan ngasih tahu kado terbaik lagi kalau itu bukan milik lu. Dan lu nggak bisa memaksakan yang emang bukan milik lu. Dan kita pun nggak bisa kayak menahan orang buat mau untuk menjalani toxic relationship gitu, karena itu udah pilihannya masing-masing. Dan misalkan dia nggak kuat, ya udah lu tinggalin. Lu nggak usah yang namanya maksain diri untuk tumbuh bersama dia kalau dia emang nggak mau. Karena yang namanya hubungan tuh lu harus saling toleransi, lu harus saling menghargai, lu harus saling menuntun. Gak cuman cowok yang menuntun, tapi cewek juga bisa menuntun. Kalau emang udah gak bisa dituntun, ya udah tinggalin. Dan kebanyakan orang di dalam toxic relationship ini sampai banyak yang sampai dikasarin gitu. Dan yang menurut gue, kalau emang kalian udah dikasarin dan udah dimasuk kayak ya main fisik atau udah kata-kata kasar gitu, udah gak worth it untuk dipertahanin. Karena meskipun lu perbaikin, itu menurut gua sesuatu yang rusak itu benar bisa dibenerin. Tapi pada dasarnya lagi, barang itu udah pernah rusak, jadi kapanpun bisa rusak. Jadi nanti pun ada turning pointnya, lu sama dia kembali lagi untuk ya rusak hubungannya. Jadi ya buat itu sih emang susah ninggalin namanya toxic relationship. Kalau udah main fisik itu kebanyakan orang ditekan sama pasangannya sendiri, sama hubungannya sendiri. Dan gue pun salut gitu sama orang yang bisa lepas dari namanya toxic relationship, oke? Karena emang gak mudah buat lepas dari itu semua. Perlu banyak kesadaran dalam diri sendiri untuk lu sadar kalau ini tuh gak worth it buat gue perjuangin. Nah kebanyakan kalau misalkan kita udah namanya kenal cinta, kita udah sayang banget, itu udah kayak kacamata kuda, liatnya ke depan mulu, nggak bisa tuh lihat kiri, lihat kanan, lihat diri lu sendiri aja nggak bisa. Nah namanya itu udah, kalau kayak gitu lu harus yang namanya sharing juga sih sama temen lu, karena yang nyelamatin tuh kadang temen lu sendiri. Yang bisa lihat keadaan lu worth it atau enggak tuh temen lu sendiri yang lu percaya. Nah banyak orang tuh kadang nggak bisa tuh dengerin kata teman-temannya. Banyak masih yang percaya kalau dia tuh masih worth it buat diperjuangin, tapi sebenarnya udah nggak worth it sama sekali. So jadi buat kalian yang lagi ngerasa yang di fase toxic relationship ini, menurut gua kalian yang masih berjuang, semangat, tetap percaya sama apa yang lu percaya. Dan ketika lu udah ngerasa emang udah gak worth it, dan lu masih cari pembenaran atas apa yang lu lakuin sekarang, jangan deh. Lu pasti nemuin di validasinya itu bener, tapi gak worth it gitu. Tetap lu harus
meninggalkan kalau emang udah nggak bisa dipertahanin, kayak gitu sih. Lalu selanjutnya menghindari yang namanya hubungan toksik. Menurut gua menghindari hubungan toksik tuh gak bisa, karena yang gue percaya setiap hubungan itu pasti ada toksiknya. Nah, tergantung ke kitanya nih, gimana cara kita menyikapinya buat permasalahan itu. Kalau misalkan kitanya tetap untuk saling berkompromi, saling untuk tidak egois, saling terbuka, lalu kita bisa saling toleransi dan tidak ngeblame atas kesalahan atas kesalahan yang pernah dia lakuin. Jadi lu memposisikan diri lu tuh di posisi dia. Nah, ketika lu udah bisa kayak gitu, menurut gue itu bisa lu hindarin yang namanya toxic relationship. Lu bakal di next level dalam namanya berhubungan. Yang kedua, circle sih. Circle itu ngaruh karena kita pinter milih orang gitu loh. Kalau misalkan kita di circle yang mendukung kita untuk ngelakuin namanya toxic relationship, ya kita bakal terjebak terus. Tapi kalau misalkan temen lu menyadarkan lu, itu pasti kayak lu nemuin positifnya gitu circle lu. Jadi dia bisa menyadarkan lu ketika ini tuh udah salah, kayak gitu sih menurut gua. Nah, dan satu lagi sih ada, gua pernah denger dan pernah sharing sama beberapa orang, kayak banyak orang yang selingkuh itu emang gak bisa disembuhin. Gue mau kasih pendapat gue ya di sini. Ya ini kita out of topic lah. Menurut gue sih yang namanya udah selingkuh itu poinnya itu ada di diri sendiri, keadaan lo. Semisal gue selingkuh dan ketika gue menjalani, gue selingkuh mulu nih, gue bosan, coba gue mau setia setiap ada tikungan, enggak, tapi setia untuk sama satu orang. Nah, di titik setia itu gue nemuin turning point, rasanya, feelnya yang namanya lu setia sama satu orang. Di situ menurut gue dimana titik orang yang selingkuh itu bisa sembuh gitu. Jadi buat kalian yang menyamaratakan orang yang suka selingkuh, ya please coba kalian pikir baik-baik lagi gitu. Ya mungkin udah cukup ya gua untuk berbagi pandangan gua, perspektif gua dalam hal relationship. Mungkin di konten selanjutnya kita bisa ngobrol santai-santai lagi tentang hal yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channelnya Rumah Bersuara. Jangan lupa juga di follow IG-nya gua. Sama jika kalian ada topik-topik yang menarik atau kalian mau jadi gue, kalian bisa langsung email ke Rumah Bersuara, oke? So, mohon maaf kalau gua ada salah kata, dan di sini gua nggak menggurui kalian, gua cuma sharing. Jadi ditunggu aja konten selanjutnya Rumah Bersuara, oke? See you in next content. Semoga kalian sehat-sehat aja. Bye bye.